Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Natasha dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relations. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Oversharing Behavior di Media Sosial Instagram, studi komparatif pada dua individu dari keluarga broken home. Konteks pada penelitian ini, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku anak-anaknya. Nah, banyak anak broken home yang menjadikan media sosial sebagai pelarian dari luka batinnya. Salah satunya adalah media sosial Instagram. Nah, di Instagram ini, mereka tuh bisa membagikan apa saja yang diinginkannya, tapi mereka juga lupa bahwa ada informasi pribadi yang harus dijaga, sehingga secara disadari atau tidak, mereka seringkali berperilaku oversharing. Dari permasalahan ini, peneliti akan membahas mengenai kasus oversharing behavior di media sosial Instagram pada dua individu yang berasal dari keluarga broken home. Dari konteks penelitian tersebut didapatkan tiga tujuan penelitian, yaitu bagaimana bentuk-bentuk, yang kedua, alasan mengapa individu melakukan oversharing behavior di media sosial Instagram, dan yang ketiga, untuk menemukan bagaimana cara mengatasi oversharing behavior pada individu dari keluarga broken home. Kerangka pemikiran dari penelitian kali ini dimulai dari dua individu dari keluarga broken home yang melakukan oversharing di media sosial Instagram. Nah, mereka di sana melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial berhubungan dengan psikologi komunikasi. Nah, dari psikologi komunikasi ini terdapat teori atribusi yang nantinya akan menjadi perspektif untuk membahas bagaimana bentuk-bentuk, alasan, dan cara mengatasi perilaku oversharing pada dua individu dari keluarga broken home. Masuk kepada metodologi penelitian. Jadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Subjek pada penelitian kali ini ada 4 orang. Yang pertama, ada 2 orang yang berusia 18-24 tahun, berasal dari keluarga broken home, dan pengguna aktif Instagram selama minimal 6 bulan. Berdasarkan observasi dan survei, didapatkan 2 orang yang sesuai berinisial SR dan KS. Yang kedua adalah orang tua dari individu tersebut, yaitu YR yang merupakan ibu dari SR dan DY yang merupakan ibu dari KS. Masuk ke analisis dan pembahasan penelitian, oversharing di Instagram ini bisa dinilai dengan cara mengajukan pertanyaan, apakah membagikan hal ini baik untuk kesehatan mental dan hubungan dengan sesama manusia? Nah, dari pertanyaan itu, dapatkan bentuk-bentuk oversharing berupa terlalu sering mengunggah kegiatan sehari-hari yang cenderung diulang-ulang. Yang kedua, mengunggah hal yang tidak perlu diketahui orang lain. Lalu yang ketiga, mengunggah sesuatu di luar konteks. Yang keempat, mengunggah hal yang bersifat privacy seperti boarding pass, lokasi terkini, alamat, dan data-data pribadi lainnya. Yang kelima, selalu mengunggah pencapaian dan pemberian dengan tujuan ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke alasan dibalik oversharing behavior di media sosial Instagram. Jadi, perilaku oversharing ini dipengaruhi oleh tujuan individu tersebut menggunakan Instagram. Nah, KS ini menggunakan Instagram dengan tujuan untuk mencari informasi dan hiburan sehingga dia tidak oversharing, sedangkan SR tujuannya untuk berinteraksi dan membagikan sesuatu di media sosialnya. Jadi, dia berperilaku oversharing. Nah, alasan dari dia berperilaku oversharing ini karena kurangnya perhatian, intensitas komunikasi yang kurang antara orang tua dan anak, memenuhi kebutuhan emosionalnya, meluapkan emosi, dan mencari tempat untuk sharing yang tidak judgmental. Selanjutnya, kita masuk ke cara mengatasi oversharing behavior di media sosial Instagram. Yang pertama, sebagai orang tua, mereka dapat mengganti pola asuh, memberikan nasihat, dan juga memberi perhatian yang lebih kepada individu atau anaknya yang berperilaku oversharing tersebut. Lalu untuk individu lain, kita bisa memberikan nasihat dan memberikan perhatian yang lebih seperti menjadi pendengar yang baik. Untuk diri sendiri, kita bisa mengatur dan mengontrol diri, serta membatasi waktu untuk menggunakan gadget. Terakhir, kita masuk pada kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, bentuk-bentuk oversharing di Instagram yang dilakukan oleh SR adalah terlalu sering mengunggah konten story yang isinya menceritakan mengenai masalah percintaannya di feeds maupun story Instagram, lalu mencurahkan isi hatinya tentang keluarga melalui puisi-puisi. Sedangkan KS ini tidak melakukan oversharing di story maupun feeds Instagramnya. Yang kedua, alasan dilakukannya oversharing oleh SR karena kurangnya perhatian dari keluarga, lalu kurangnya intensitas komunikasi antara orang tua dan anak, lalu ia ingin memenuhi kebutuhan emosionalnya, ingin meluapkan emosi, serta mencari tempat sharing yang tidak judgmental. Juga ingin mencari dukungan sosial dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, sedangkan KS ini berpendapat bahwa pelaku dari
perilaku oversharing tersebut tidak menyadari bahwa dirinya sedang berperilaku oversharing. Dari situ kita mendapatkan cara mengatasi perilaku oversharing ini. SR mengatasinya dengan cara membatasi diri dan menahan dirinya dalam menggunakan gadget dan media sosial. Lalu sebagai orang tua, YR dapat mengganti pola asuh anak yang tadinya protektif dan kaku menjadi lebih santai dan bersahabat, dan memberikan perhatian yang lebih untuk anaknya. Lalu sebagai individu yang berinteraksi dengan individu yang berperilaku oversharing, KS dan DY seringkali menasihati individu tersebut untuk menghindari pelaku dari oversharing behavior di Instagram ini. Kita bisa menggunakan pengaturan Instagram yang berupa mute, hide, dan not interested. Sekian presentasi saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.